Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sen Afif dengan NIM 2479332. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Era Digital untuk memenuhi tugas etika profesi bisnis. Latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital itu membuat aktivitas bisnis berkembang sangat cepat. Perusahaan saat ini tidak hanya untuk menuntut memperoleh keuntungan, tapi juga menjaga etika tanggung jawab sosial di era digital. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengetahui perilaku perusahaan melalui media sosial dan internet. Kesalahan kecil dalam bisnis dapat menyebar luas dan merusak reputasi perusahaan. Nah, banyak kasus contoh pelanggaran etika bisnis itu terjadi seperti kebocoran data pelanggan, penjualan produk palsu, penipuan online, dan eksploitasi. Nah, karena itu etika bisnis itu Corporate Social Responsibility atau CSR itu menjadi sangat penting agar perusahaan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu juga bisnis juga merupakan paling normal dalam kegiatan bisnis untuk menciptakan hubungan adil bertanggung jawab. Jadi dalam sekarang itu perkembangan bisnis itu sudah sangat cepat, apalagi sejak adanya internet dan media sosial. Dan banyak juga perusahaan yang mulai jualan dan promosi secara online. Tapi dalam bisnis itu bukan cuma cari keuntungan aja, perusahaan juga harus punya etika dan tanggung jawab. Nah, contohnya itu sering ada kasus seperti kebocoran, penipuan online, eksploitasi pekerja, dan lain-lain. Jadi kalau misal perusahaan tidak punya etika, pelanggaran juga bisa kehilangan kepercayaan. Nah, makanya etika bisnis itu sangat penting di era digital ini. Next, yang selanjutnya itu pengertian etika. Nah, etika itu berasal dari ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia ketika digunakan sebagai pedoman dan bertindak agar seorang mampu membedakan tindakan benar dan salah. Nah, sebenarnya itu etika itu kayak aturan tentang bagaimana kita itu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu kita membedakan mana yang salah dan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, kalau kita bersikap jujur dan menghargai orang lain dan bertanggung jawab, nah itu juga termasuk etika, bukan cuma dipakai dalam sekolah atau rumah, tapi juga penting di dunia kerja dan bisnis. Nah, pengertian etika bisnis. Pengertian etika adalah seperangkat nilai norma moral digunakan perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, adil, bertanggung jawab. Etika bisnis juga mengatur hubungan perusahaan dengan konsumen, karyawan, investor, pemerintah, masyarakat. Tujuannya membangun kepercayaan pelanggan, reputasi pelanggan, menghindari konflik bisnis, dan menciptakan persaingan yang berat. Jadi, etika bisnis itu semacam aturan atau nilai moral yang dipegang perusahaan saat menjalankan bisnis. Jadi, perusahaan itu tidak boleh cuma fokus cari untung, tapi juga harus jujur dan adil. Nah, contohnya itu memberikan informasi produk dengan benar dan tidak menipu pelanggan. Kalau perusahaan punya etika baik, biasanya pelanggan juga lebih percaya. Next, ada yang namanya prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran, keadilan, perusahaan tanggung jawab, keadilan, tanggung jawab, transparansi, integritas. Nah, contohnya itu tidak memasukkan produk, melakukan manipulasi laporan, bayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, dalam etika bisnis itu prinsip-prinsip itu penting. Nah, karena yang pertama itu kejujuran, artinya perusahaan itu tidak harus berkata dan bertindak jujur.
Yang kedua itu perusahaan keadilan, di mana perusahaan itu harus menerapkan semua pihak secara adil. Tanggung jawab perusahaan itu juga harus bertanggung jawab terhadap dampak produk kegiatan bisnis lainnya. Transparansi juga, perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi ke publik. Integritas perusahaan harus konsisten antara dan tindakan. Next. Nah, seberapa penting sih etika bisnis itu? Jadi etika bisnis itu penting karena bisa bikin perusahaan itu lebih dipercaya pelanggan. Kalau pelanggan percaya, mereka biasanya akan kembali ke produk perusahaan tersebut. Selain itu, etika bisnis juga bisa menjaga nama baik perusahaan. Nah, sebaliknya, kalau perusahaan sering menipu atau melakukan pelanggaran, reputasi bisa rusak dan pelanggan bisa juga pergi. Pengertian CSR adalah Corporate Social Responsibility, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, itu adalah kayak misal bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi perusahaan bukan cuma cari keuntungan tapi juga membantu lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu seperti memberikan bantuan pendidikan, menanam pohon, atau membantu korban bencana. Nah, CSR itu penting supaya hubungan perusahaan dengan masyarakat itu berjalan dengan baik. Hubungan etika bisnis dan CSR. Hubungan etika bisnis dan CSR itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, contohnya berfokus pada peran perusahaan dalam menjalankan bisnis. Nah, kalau CSR itu sendiri berfokus pada kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Jadi perusahaan itu memiliki etika yang baik biasanya untuk menjalankan CSR dengan baik pula. Nah, kesimpulannya, etika bisnis adalah dasar moral perusahaan, sedangkan CSR adalah bentuk nyata untuk kepentingan sosial perusahaan. Selanjutnya, fenomena terkini trending topic. Nah, jadi ada beberapa trending topic. Contohnya kasus itu seperti kebocoran data, pengguna aplikasi, penjualan produk palsu di marketplace, penipuan transaksi online yang membuat iklan menyesatkan. Nah, dampaknya itu kehilangan kepercayaan, kerugian konsumen, dan reputasi perusahaan menurun. Nah, fenomena terkini itu ada kasus kebocoran data digital menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia karena dapat merugikan kejutan pengguna internet. Nah, sekarang tuh banyak banget pelanggaran etika bisnis di dunia digital, teman-teman. Misalnya kebocoran data, penggunaan aplikasi, penipuan online atau produk palsu di marketplace. Nah, kasus seperti ini itu bikin masyarakat itu jadi takut dan kurang percaya. Nah, karena itu perusahaan juga harus lebih hati-hati dalam bertanggung jawab dan menggunakan teknologi. Studi kasus. Jadi untuk studi kasus itu contohnya ada sebuah marketplace yang ketemu menjual produk palsu yang tidak sesuai deskripsi. Nah, permasalahannya itu kurang pengawasan, konsumen merasa dirugikan, dan menurunnya reputasi perusahaan. Nah, solusinya itu verifikasi penjualan lebih ketat, sistem pengambilan dana, dan transparansi informasi. Nah, contoh itu yang sering terjadi adalah penjualan produk ya. Jadi di mana produk palsu di marketplace, ya, yang barang itu sering tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi. Nah, hal ini juga kayak membuat pelanggan itu kecewa dong dan merugikan banyak orang. Nah, makanya perusahaan itu harus lebih ketat mengawasi, menjual, dan melindungi konsumen agar tidak ditipu. Contohnya bahasa CSR. Nah, banyak perusahaan sekarang tuh menjalankan CSR. Contohnya perusahaan teknologi memberikan pelatihan coding gratis. Nah, ada juga perusahaan yang makanan yang mengurangi penggunaan plastik. Nah, selain itu
membantu masyarakat. Program seperti ini juga sebenarnya membuat perusahaan memiliki citra yang lebih baik. Nah, juga ada banyak juga nih contoh perusahaan belajar coding service, beasiswa digital, makanan, plastik. Jadi intinya itu masyarakat itu jadi terbantu karena ada program ini. Selanjutnya ada tantangan etika bisnis, dimana dalam dunia bisnis itu pasti ada tantangan. Nah, kadang perusahaan yang terlalu fokus cari keuntungan sampai melupakan etika. Selain itu, perkembangan teknologi juga bisa disalahgunakan karena itu perusahaan harus punya tanggung jawab dan kesadaran moralnya. Nah, peran mahasiswa dalam etika tersebut adalah mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan budaya bisnis sehat, bertanggung jawab yang dapat dilakukan, sikap jujur, menggunakan teknologi secara bijak, membuat bisnis bermanfaat, peduli terhadap lingkungan sosial. Jadi sebagai mahasiswa itu kita juga punya peran yang penting, teman-teman. Ketika kita mulai belajar jujur, bertanggung jawab, dan juga menggunakan teknologi yang baik. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita harus menjalankan bisnis yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Next, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu etika bisnis itu sangat penting dalam dunia usaha. Nah, perusahaan juga tidak boleh hanya memberikan keuntungan, tapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat. Maka itu CSR juga penting karena membantu perusahaan dalam memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat. Yang perusahaan yang punya etika baik itu juga biasanya akan lebih dipercaya dan bisa bertahan lama. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.